Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi yang sangat inspiratif, yang sangat bisa membuat teman-teman terpacu buat bisnis kayak gitu. Ya. Namun saya mau jelasin dulu nih, ini adalah channel edukasi seperti tip bisnis, tip marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain seperti desain logo, desain kemasan, dan desain sosial media. Juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis kayak gitu ya, inget desain ya. Plus pengen daftar-daftar kayak apa namanya hak cipta, kemudian legalitas, OSS kayak gitu ya. Itu bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Ya, Kayak langsung gitu. kontak aja, langsung kontak. Oke nih deh, ada informasi menarik apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Jadi gini ternyata sebuah channel YouTube pun bisa IPO. IPO? Kok bisa sih? Akun ya? Channel ya? Channel gitu. Oke. Sebenarnya bukan channelnya sih, sebenarnya lebih ke bisnisnya. Oke. Siapa dong yang nggak kenal Raffi Ahmad? Oke. Jadi ini aku dapat beritanya dari Detik nih. Dikabarkan bahwa Raffi Ahmad Rans Entertainment ini mau IPO tahun depan. Keren sih. Ini mungkin di Indonesia baru satu-satunya ya sebuah channel YouTube berubah menjadi korporasi besar dan berani langsung IPO kayak apa? Kayak Tokopedia gitu ya. Keren ya sih. Iya. Kayak buka Awalnya kan channel YouTube ya yang membahas banyak lah soal Lifestyle, keseharian ya, atau vlog-vlog biasa atau apa gitu ya. Tapi terlepas dari itu ternyata ini bukan channel YouTube biasa ya, ternyata ada bisnis di dalamnya. Nah, dari situ kemudian ternyata merambah ke bisnis-bisnis lain. Betul. Sampai punya apa ya, korporasinya sendiri ya. Iya, Rans Entertainment ini. Tapi kita bahas lebih detailnya seperti apa ya. Oke, dikatakan baru-baru ini artis kondang Raffi Ahmad kembali membeberkan rencananya untuk membawa Rans Entertainment agar mendarat di Bursa Efek Indonesia. Keren sih, keren. Nah, katanya sih tahun depan ya ini ya, dia mau apa? Mau IPO-nya. Nah, ini dikatakan Raffi Ahmad doain aja tahun depan, insya Allah. Maksudnya kan kita berupaya dulu gitu. Nah, keinginan agar Rans Entertainment untuk bisa menjadi perusahaan terbuka ini memang sering diungkapkan Raffi Ahmad. Emang Raffi Ahmad sih ini kata istrinya aja tuh kadang rencananya tuh gila gitu. Iya. Kayak waktu dulu kan dia pernah bilang sama istrinya pengen apa namanya? Pengen beli klub sepak bola. Kata istrinya, udahlah jangan ngadi-ngadi gitu. Tapi beli akhirnya kan ya gitu. Ya, udah jangan macam-macam lu udah. Iya gitu. Tahu-taunya punya aja Punya gitu. aja gitu. Tapi ada sisi entrepreneur yang bisa kita contoh sih dari Raffi Ahmad. Kata istrinya ini dia itu apa namanya, bisnis itu kayak main-main. Misal punya 10 bisnis, dia udah tahu bahwa 10 bisnis itu nggak mungkin berhasil. Jadi dia emang menyeleksi mana yang akan sukses gitu. Ini udah pola pikir konglomerat sih. Ya. Oke. Bisnis semuanya di semua bidang, misalkan ya di 10 bidang itu. Tahu nih, nggak mungkin kita bisa semua bidangnya itu sukses gitu. Mungkin aja ada yang berguguran. Tapi dari 10-nya ini harus ada yang sangat besar gitu. Betul, dan dia itu apa namanya, justru mencari kegagalan. Dan kegagalan itu dijadikan pengalaman. Iya. Keren banget sih, keren. Nah, dikatakan lagi oleh Raffi Ahmad ini nanti kalau misalnya kita kan cita-citanya mau IPO nih, kita lagi kuatin fundamental dulu. Yang gabung dengan kita kan SCM, beberapa senior tokoh-tokoh yang per orang juga sudah masuk, jadi ceritanya ini pre IPO dulu. Oh, jadi dia emang kerjasama sih sama SCM, itu Surya Cipta Media kalau nggak salah tuh, yang punyanya tuh punya SCTV sama Indosiar. Itu nah, si Rans Entertainment tuh gabung ke grup itu. Nah, Rans Entertainment merupakan channel YouTube atau rumah produksi milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang nama perusahaannya diambil dari gabungan nama keduanya. Nah, ini kita berbicara profilnya. Perusahaan yang memilih YouTube sebagai kanal utamanya yang bermula dari kegemaran si Nagitanya ini yang suka nonton YouTube tuh. Orang mah ya nonton YouTube itu inspirasi, udah kita bikin channel aja sekalian. Udah langsung aja bikin kan ada animasinya ya kalau nggak salah ya. Animasi, channel hiburan. Akhirnya
jadi korporasi seperti sekarang ini. Jadi apa ya, kalau misalnya kita bilang itu satu langkah membuka langkah yang lainnya. Iya, ditambah kan si Raffi Ahmad itu kan gila kerja ya. Dulu juga waktu masih jadi artis kan katanya dari subuh ke subuh lagi gitu kan. Nah, ketika punya channel YouTube artinya dia serius di situ. Terus kebuka deh jalan-jalannya, link-link ke bisnis, link-link kemana, kayak gitu. Betul sekali. Nah, cuman yang perlu diketahui juga, dia sekarang tuh kerjanya kan ekstra ya, jadi MC juga dan lain-lain gitu, dari subuh ke subuh kata Dino bilang tadi. Ternyata dia itu untuk menutupi operasional si Rans Entertainment-nya. Karena dia tahu bahwa Rans Entertainment ini memang awal-awal ya, belum bisa menghasilkan uang banyak gitu. Jadi kan untuk menutupi bayar gaji, bayar karyawan, operasional dan lain-lainnya, itu dari gajinya dia sebagai MC, artis gitu. Jadi jangan dipikir bahwa orang sambil bekerja itu ya salah satunya juga untuk hal seperti itu gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, setiap bisnis itu punya tantangannya masing-masing, beda-beda. Ada yang orang yang memang berbisnis dari katakanlah dari atasnya itu memang udah pebisnis, jadi tinggal meneruskan, atau yang udah dapat investor gitu kan, atau yang memang survival seperti Raffi Ahmad ini. Iya. Gitu. Yang dia awalnya itu kan seorang artis punya gaji lah, mungkinnya dari keartisannya dipakai modal buat bikin usahanya ini. Betul sekali seperti itu. Nah, dikatakan di sini dalam kanal YouTube-nya Raffi Ahmad ini ada beberapa genre ya, yang berdiri sejak 2015. Ada blog video, ada musik, kuliner, permainan, hiburan, agama, ada podcast, dan ada juga tentang traveling atau perjalanan. Tujuan awal dibentuknya channel YouTube Rans Entertainment adalah untuk mengabadikan momen keluarga bersama. Dan ini namun akhirnya menjadi peluang besar yang malah menghasilkan pemasukan melalui AdSense YouTube. Nah, Raffi pun mengembangkan bisnis Rans Entertainment ini secara serius terbukti dengan kemitraan yang dilakukan bersama PT MTech. Nah, MTech ini tadi ya, dan juga dia bekerja sama dengan IEG, ini PT Indonesia Entertainment Group, dan SCM, Surya Citra Media. Gila. Dia kerjasamanya dengan banyak perusahaan-perusahaan yang memang besar, dan dia belajar kepada perusahaan media tersebut. Iya. Tepat lah ya. Iya. Jadi kemungkinan sih yang value-nya Raffi Ahmad tuh kan tinggi nih, besar nih. Karena YouTube-nya semakin berkembang, akhirnya kemungkinan para perusahaan-perusahaan yang gede itu ngelirik, ayo deh kerjasama, mungkin kayak gitu ya. Iya, betul. Raffi Ahmad itu juga jadi modal buat dia buat belajar. Betul. Gimana sih bisnis di bidang ini lebih dalam lagi tuh kayak gimana? Betul sekali. Nah, terus juga secara struktural Rans Entertainment dipimpin Nagita Slavina sebagai foundernya, sementara Raffi Ahmad memiliki jabatan sebagai chairman-nya. Dan sejak 2021 Kaesang mengharap menjadi komisaris dan Sutanto Hartono menjadi eksekutif chairman dari Rans Entertainment. Jadi emang fundamentalnya udah mulai kuat nih. Ada Mas Kaesang nih yang petahana sekarang gitu kan, yang membuka akses untuk memudahkan perizinan mungkin kan ya, seperti itu. Dan Raffi Ahmad berguru dengan PT SCM dan juga MTech dan IEG biar dia belajar dari media, dan mungkin biar media-media tersebut tidak memberitakan hal buruk tentang dirinya. Itu kalau kita berbicara sisi keuntungan untuk pribadinya ya, untuk branding secara personal gitu ya. Jadi ibarat kata kalau bisa ada berita negatif gak akan terlalu di-up terkait dirinya gitu. Itu kan menguntungkan ya. Menguntungkan posisi Raffi Ahmad sebagai public figure yang saya sempat dapat image buruk kan soal keplayboyannya, tapi tetap tutup. Tapi jangan terlalu di blow up mungkin gitu. Jangan terlalu di blow up, bisa jadi seperti itu ya. Ini bercanda tapi. Oke. Nah, jadi tadi balik lagi ke Raffi Ahmad, ya itu yang perlu ditiru dari sosok Raffi Ahmad adalah ketika dia memang berbuat atau bikin bisnis itu enggak setengah-setengah dan langsung 10 gitu. Iya. Mulai dari dulu pernah bikin ciki ya, gagal. Ya udah belajar. Sampai kita bahas tuh cikinya. Iya. Terus bikin jeans, RA jeans, gagal gitu kan. Makanan juga gagal. Akhirnya sekarang ketemu di media. Jalannya memang seperti itu. Oke ya.
itu mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di rumah nih. Buat kalau mau berwirausaha, lakukanlah langkah kecil dulu aja gitu. Iya betul. Jangan terlalu banyak berpikir Raffi Ahmad mah punya privilege banyak. Enggak juga. Ini kan dia dari awal kehilangan orang tua. Ya, betul. Yang laki-laki itu kan udah meninggal. Dari sejak SMP SMA udah mulai casting kayak gitu kan. Akhirnya ya bekerja-kerja juga, nyari usaha-usaha juga gitu. Betul. Dia tuh sebenarnya juga bayarnya pakai waktu sih. Iya benar, pakai waktu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan saya modalnya cuma dikit nih, ya mulainya dari sekarang gitu. Betul sekali. Kalau punya modal dikit, kerja keras, ya bayar pakai waktu, mungkin agak lama. Tapi kita lihat nanti seberapa lama, mungkin 10 tahun, dari 10 tahun itulah nanti mungkin lebih enak kayak gitu kan. Udah gitu. besar mah enak lah kayak gitu. Ya kan beda-beda ya, ada yang mungkin 10 tahun dulu baru besar, ada yang 5 tahun udah besar, bahkan ada klien kita 1 tahun langsung gede. Ya, nah base tuh ya. Gitu. Oke. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat konten ini, jangan lupa di like dan di subscribe dan di komen dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya menginspirasi banyak orang kayak gitu ya. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.